merenungkan Natal, orang-orang mudah untuk dibawa pada permenungan-permenungan yang menarik, yang kreatif. Maka satu kali ketika saya membuka-buka satu buku, muncul ada satu permenungan ini tentang Natal. Konon katanya ada yang namanya si terang dan si gelap. Si terang dan si gelap ini ternyata berteman di media sosial, di Instagram. Bukan karena mereka berteman dari awal, tetapi masing-masing saling heran satu sama lain. Itu kok si terang melihat postingannya si gelap, gelap terus, murung terus, menakutkan terus, horor terus, begitu ya. Lalu kemudian si terang juga heran, si gelap juga heran. Ini kok postingannya si terang ini indah-indah gitu ya, pemandangan yang indah, foto-foto yang cantik, tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Lalu kemudian akhirnya mereka satu kali saling DM, direct message satu sama lain. Si terang mengatakan, bro, kok di tempatmu postingannya gelap-gelap terus? Terus iya sih, memang tempat saya adanya seperti itu. Lalu kemudian si gelap mengatakan, oke, kalau begitu kita saling berkunjung ya. Boleh, kalau begitu silahkan. Si terang mengatakan, kamu datang ke tempat saya biar melihat bagaimana indahnya terang itu. Singkat kata kemudian si gelap datang ke tempatnya si terang di langit. Di langit si gelap melihat semuanya yang ditunjukkan oleh si terang, yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang menarik-menarik. Wah, menyenangkan di sini ya. Iya, di sini menyenangkan karena semua serba kelihatan, semua serba baik. Satu waktu yang lain kemudian si gelap mengundang kembali si terang untuk datang ke tempatnya di dalam tanah. Kemudian pada saatnya si terang datang ke tempat tinggalnya si gelap. Mulai masuk ke dalam sebuah gua. Dia masuk pelan-pelan 10 meter, 30 meter, 50 meter. Dia masih heran-heran, tapi belum berani bertanya. Bagaimana bro? Si gelap tanya. Ya gitu. Sampai akhirnya tidak tahan, si terang itu ketika memasuki kegelapan, si terang itu berhenti. Bro, ini kita sudah jalan sampai hampir sekilo ke dalam gua. Katanya di tempatmu semua serba gelap. Kok dari tadi saya nggak melihat yang gelap itu di mana ya? Semua kelihatan tanah, batu-batu, ada hewan-hewan, begitu kelihatan semua. Katanya di tempatmu gelap. Lalu kemudian si gelap baru sadar, oh iya, karena kan kamu terang. Datang ke tempat saya bawa terang, akhirnya semua yang tidak kelihatan sebelumnya menjadi kelihatan. Intinya, di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Injil Yohanes mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemarin kita merayakan Vigili Natal. Kita masuk ke dalam gereja dengan suasana redup kalau yang sore atau gelap yang malam. Dan kemudian ada simbolisasi penyalaan cahaya di dalam gua setelah bayi Yesus ditahtakan di palungan, di dalam kandang. Artinya bahwa Yesus yang hadir ke dunia ini membawa terang, membawa cahaya, membawa sinar kebenaran. Maka kemudian setelah dinyalakan lampunya, bayi Yesus kelihatan, semua lampu juga dinyalakan. Di mana ada Yesus, di situ ada terang, di situ ada kedamaian. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, menjadi terang itu yang seperti apa? Sebenarnya tepatnya bukan menjadi terang. Yesus dalam kesempatan lain sudah pernah mengatakan, kamu adalah cahaya dunia, kamu adalah garam dunia. Artinya bukan soal menjadi, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai identitas pada dirinya sebagai cahaya, sebagai terang
dan sebagai garam. Pada dirinya sendiri ada cahaya, ada terang yang dia terima dari Dia yang kita imani. Maka saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam kehadirannya di dunia sungguh-sungguh membawa orang kepada terang itu. Kita ingat kalau kita membaca Injil, terang itu membawa orang kepada pertobatan. Sakeus yang seorang pemungut pajak setelah dijumpai oleh Yesus bertobat dan memperbaiki hidupnya, bahkan menjadi murah hati, bukan lagi merampas. Terang adalah pertobatan. Terang adalah jalan pada pertobatan. Yang kedua, terang juga membawa orang kepada segala sesuatu yang terlihat menjadi jelas. Dalam perjalanan Emmaus, dua murid Emmaus diterangi oleh sabda Tuhan, sehingga kemudian mereka bisa mengenali Yesus dalam perjalanan ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Yesus juga membawa terang ketika membuat orang yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya dan memuji Tuhan. Ada seorang yang lumpuh ke kolam di Bethesda dan kemudian disembuhkan, kolam Siloam, dan kemudian disembuhkan oleh Yesus, kemudian dia memuji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah orang-orang yang sudah berjumpa dengan terang, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan sang kedamaian itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang merayakan malam Natal kemarin dan juga hari raya Natal pada hari ini, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus yang lahir di kandang yang sederhana, membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang membawa kita pada perbaikan, pertobatan hari ke hari, membawa kita kepada sesuatu yang lebih jelas, pandangan yang lebih jelas. Memang dalam hidup kita mungkin ada kegelapan-kegelapan yang kita jumpai. Tadi pagi ketika saya menyalami umat yang misa pertama, nggak tahu tadi Romo Agung khotbah apa di yang pertama, umat itu bertanya, Romo, saya dapat hadiah Natal. Hadiah Natal, iya, hadiahnya apa? Saya dapat hadiah Natal di PHK. Lalu hadiah buat saya apa ya? Lalu saya bicara sebentar, lalu saya mengatakan hadiah buatmu adalah hadiah tempat bekerja yang lebih baik di hari yang akan kamu lewati selanjutnya. Dan dia mengatakan amin. Bagi orang yang tidak percaya, mungkin pengalaman-pengalaman kegelapan seperti susah mendapatkan pekerjaan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, ujian mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, suami dan istri yang mungkin sulit untuk berdamai, sulit untuk mendapatkan kata sepakat. Kegelapan-kegelapan itu kalau hanya dijalani sendiri akan terus gelap. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan telah lahir, Tuhan telah memberikan cahaya, cahaya kedamaian, cahaya kebenaran. Bukan mencari kebenaran, tetapi Dia adalah kebenaran. Semoga dalam kegelapan-kegelapan yang kita jumpai, kita tetap boleh berjalan dengan penuh iman bahwa terang Tuhan membawa kita kepada setiap solusi, setiap jalan keluar, dan syukur atas pengalaman-pengalaman kecil, pengalaman-pengalaman berkat yang kita terima sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.